Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang misi bertahan hidup seorang pria yang terjebak di hamparan es yang luas, dikarenakan kecelakaan sebuah pesawat yang membuatnya tidak bisa pergi dari tempat itu. Tokoh utama dari film ini ialah seorang pria yang bernama Overgard. Dia merupakan seorang pilot pesawat, dikarenakan pesawat yang ia kendarai itu mengalami kecelakaan di sebuah hamparan atau gurun es yang luas yang tepatnya berada di Islandia. Film diawali dengan diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang membersihkan es yang sedang menutupi tanah yang membentuk tulisan SOS yang sangat besar. Setelah itu, sang pria atau kita sebut sebagai Overgard ini pergi ke tempat di mana ia meletakkan pancingnya. Terlihat di sini, Overgard sedang mencoba untuk melihat hasil pancingannya dikarenakan memancing adalah salah satu cara dia untuk bisa bertahan hidup di tempat yang dipenuhi salju ini. Hasil pancingan Overgard itu berhasil mendapatkan satu ekor ikan yang kemudian ia letakkan ke dalam tempat pembekuan makanan, dan kemudian Overgard pun pergi ke tempat berlindungnya dengan membawa ikan hasil tangkapannya itu untuk dikonsumsi. Setelah sampai dan selesai makan, Overgard pergi keluar membawa alat-alat ke atas bukit yang berada di dekat ia tinggal. Alat-alat itu seperti sebuah sinar radio jarak jauh yang digunakan oleh Overgard untuk bisa terkoneksi dengan orang-orang atau pesawat yang sedang melintas di dekatnya. Tak hanya itu, kita juga diperlihatkan dengan Overgard yang sedang menghitung sudah berapa hari ia berada di sana dengan menuliskan sebuah tanda. Seketika ia merasa sudah cukup lama berdiam di atas dan memantau dengan alat itu, maka Overgard memutuskan untuk segera turun dan kembali ke tempat perlindungannya yang berada di bawah. Sebelum Overgard turun ke bawah, dia memandangi sebuah hamparan es yang luas dengan sebuah harapan dan usaha. Overgard berharap bakalan ada orang yang datang menyelamatkannya. Setelah sampai di tempat berlindung, Overgard istirahat dan segera tidur. Lalu keesokan harinya, Overgard pun bangun di pagi hari. Sebelum melanjutkan aktivitas kesehariannya, Overgard pergi menuju ke sebuah tumpukan bebatuan kecil yang ternyata tak lain dan tak bukan itu adalah makam dari sahabatnya. Dan kemudian dia mendaki lagi dengan membawa alat-alatnya dengan harapan bahwa akan ada orang yang datang menyelamatkannya. Namun nasibnya tak begitu baik. Di hari itu pun tidak ada pesawat yang datang. Kemudian Overgard pun turun lagi ke bawah dan pergi memeriksa tempat pancingannya. Sesaat ia sampai di tempat pancingannya, Overgard melihat box tempat ia meletakkan ikan hasil pancingannya tiba-tiba jadi hancur, dan ikan yang ia simpan untuk makanan beberapa hari pun habis keseluruhannya. Di tempat itu pula, Overgard melihat sebuah jejak yang sangat besar. Jika dilihat dari ukuran kakinya, jejak itu merupakan jejak seekor beruang kutub yang telah mampir ke tempatnya. Tak lama setelah itu, ada badai salju yang datang dan ia harus segera masuk ke tempat bangkai pesawatnya untuk berlindung. Setelah lama berlindung di dalam bangkai pesawat dan badai pun sudah reda, Overgard kembali melakukan aktivitas seperti biasanya, di mana ia pergi membawa alat-alat ke dataran yang tinggi dan mencoba untuk melihat apakah ada sebuah pesawat yang sedang melintas. Saat Overgard merasa bahwa tidak akan ada yang lewat, saat ia akan mencoba untuk turun ke bawah, tiba-tiba ia melihat sebuah beruang kutub dari kejauhan, dan kemungkinan itu adalah beruang yang mampir ke tempatnya tadi. Setelah beberapa hari kemudian, Overgard telah berhasil mengumpulkan ikan lagi dan segera ia simpan di tempat penyimpanan. Lalu, di hari itu juga dia mencoba untuk kembali ke atas dan memantau apakah ada pesawat yang akan melintas. Waktu terus berjalan dan pesawat pun tidak ada yang melintas. Tak berselang lama, saat ia ingin segera kembali ke bawah, tiba-tiba ada sebuah helikopter yang sedang melintas yang nampak dari kejauhan. Overgard pun menyalakan tanda minta bantuan dan helikopter pun datang menghampiri dirinya. Namun, sialnya saat helikopter itu akan mendarat, angin di sekitar tempat itu terlalu kencang yang membuat helikopter itu tidak bisa mendarat dengan baik dan menyebabkan helikopter itu menabrak es dan jadi hancur. Overgard yang melihat itu pun segera berlari menghampiri helikopter itu. Ia melihat ada dua orang yang berada di dalam helikopter tersebut. Sang pilot dari helikopter tersebut sudah tak terselamatkan dan sang wanita sedang luka parah. Overgard pun mencoba untuk melakukan pertolongan pertama dengan kotak medis yang ada di helikopter itu.
wanita muda ini masih bisa diselamatkan. Kemudian Overguard beristirahat di situ terlebih dahulu dan berencana membawanya ke tempat perlindungannya. Pagi pun tiba, di mana Overguard sedang berusaha mencoba membawa gadis tersebut dengan memeriksa barang-barang helikopter tersebut dan mengambil makanan yang ada di dalam helikopter tersebut. Sebelum berangkat, Overguard menuliskan sebuah pesan di helikopter itu dan mengatakan bahwa ada 2 orang yang selamat dan sedang menuju ke lembah selatan. Dan sebelum itu, dia pergi mengambil alat-alat yang ia tinggali di dataran tinggi sewaktu terjadi kecelakaan helikopter itu terjadi. Setelah sampai di bangkai pesawatnya, Overguard membaringkan wanita itu di tempat tidur satu-satunya yang berada di sana. Overguard pun memeriksa luka serta identitas wanita tersebut. Terlihat sebuah kartu identitas dari wanita tersebut, namun sayangnya dengan bahasa yang Overguard tidak mengerti. Saat Overguard memberikan minum ke wanita tersebut, tiba-tiba sang wanita tersadar dan menanyakan keadaan pilot yang sedang bersama dirinya. Dengan sangat menyesal, Overguard mengatakan bahwa ia tidak dapat diselamatkan lagi. Overguard pun harus segera kembali ke helikopter tersebut untuk mengambil beberapa barang. Setelah sampai di sana, Overguard melepaskan jaket dari sang pilot tersebut dan menguburkannya, lalu memberi tanda sebuah batu. Kemudian, Overguard melihat-lihat isi dari helikopter itu dan menemukan sebuah kompor portable dan foto dari wanita muda itu dengan suami dan anaknya. Ia juga menemukan sebuah benda yang dapat membawa barang-barangnya dengan mudah, dan yang paling membahagiakan bagi dirinya adalah menemukan sebuah korek api. Dan sesampainya di bangkai pesawat, Overguard menyalakan kompor portable yang ia bawa. Sebuah kehangatan yang sudah lama ia tidak rasakan, sembari melihat sebuah peta, dan ia juga menemukan sebuah tempat yang jauh lebih aman di sana, dan kemungkinan juga ada orang di sana. Jika ia terus berjalan ke arah utara, namun agak sedikit jauh, kemudian ia mendengar suara bunyi dari pancingannya, dan ternyata ia mendapatkan ikan yang besar. Ia pun menyantap ikan tersebut dengan mie instan yang ia bawa tadi, dan menyuapi wanita muda itu dan mengatakan bahwa akan ada orang yang akan datang mencari dirinya. Hari demi hari, Overguard lalui aktivitas dengan biasanya. Hanya saja ia tak seorang diri lagi. Ada seorang wanita muda bersama dirinya saat ini. Lalu, keadaan sang wanita muda tersebut mulai membaik berkat salah satu obat yang Overguard temukan di helikopter itu. Saat obat tersebut sudah mulai habis, Overguard terpikir bahwa ia harus segera pergi ke tempat lain dan mencari bantuan. Hanya berdiam diri sambil menunggu bantuan nampaknya bukanlah hal yang tepat. Hingga Overguard berpikir untuk memulai perjalanan ke utara dengan membawa wanita muda itu. Dia menyiapkan alat-alat sebelum berangkat, kemudian dia meletakkan wanita muda tersebut ke sebuah kereta dorong salju dengan diselimuti dengan rapat. Kemudian ia meninggalkan pesan di bangkai pesawat yang ia tempati selama ini dengan mengatakan bahwa ada 2 orang yang selamat dan sedang menuju ke utara. Perlahan, Overguard meninggalkan bangkai pesawat yang ia tinggali selama ini dengan wanita muda tersebut. Mereka terus berjalan ke arah utara tanpa mengetahui bahaya apa yang sedang menanti mereka di depan sana. Langkah demi langkah hingga terdapat sebuah bukit kecil tepat di depan mereka. Overguard kemudian sedikit beristirahat di sana sambil melihat peta dan sekeliling dan memperkirakan sudah berapa jauh mereka berjalan. Setelah mereka selesai beristirahat, Overguard menandai peta lagi. Hari itu malam akan segera tiba. Overguard pun memutuskan untuk bermalam. Kemudian dia membuat sebuah lubang besar untuk bisa mereka tempati berdua. Overguard dan wanita itu beristirahat, makan, dan bermalam di lubang tersebut. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Sempat beristirahat lagi dan lanjut lagi untuk perjalanan. Hingga suatu ketika, mereka menemukan bendera dan terdapat suatu kotak juga di sana. Tertulis ada seorang yang hidup di lembah selatan. Ternyata itu adalah tanda yang ia buat dahulu. Kemudian, ia membuka isi kotak tersebut dan di dalamnya terdapat identitasnya. Ia merupakan seorang awak kapal terbang dahulu. Kemudian, ia membawa identitasnya lagi, mencabut bendera dan melanjutkan perjalanan. Overguard pun tiba di sebuah tebing besar yang diselimuti oleh salju. Sebelum Overguard memanjat tebing itu, dia terlebih dahulu melihat peta. Kemudian Overguard memikirkan rencana kedua dengan mengambil rute yang lain.
namun lebih jauh. Overguard pun memutuskan untuk membeli mendaki tebing. Ia memanjat tebing tersebut dengan mengikat barang-barangnya dan menariknya ke atas. Setelah barangnya sudah di atas, tinggal lagi seorang wanita muda tersebut yang harus ia bawa. Ia mencoba berkali-kali menarik wanita itu ke atas, namun selalu gagal karena terlalu berat untuk menariknya seorang diri. Sempat terlintas di pikirannya bahwa ia ingin meninggalkan wanita muda itu di bawah. Namun pada akhirnya ia memilih rute jalan yang lebih jauh. Namun untuk mencapai tujuannya, Overguard harus melakukannya. Dia melanjutkan perjalanannya dan ketika saat hari mulai gelap, Overguard pun memutuskan untuk mencari tempat untuk bermalam. Hingga dia menemukan sebuah lubang yang besar dan cukup untuk melindungi mereka di sana. Overguard pun memasak dan memberi makan kepada wanita muda itu. Saat mereka sedang beristirahat di dalam gua tersebut, Overguard mendengar suara dari luar dan ternyata itu adalah suara seekor burung kutub yang besar yang sedang berusaha masuk ke lubang itu. Overguard berhasil menghalau beruang tersebut dan dengan suara yang ia dapat dari helikopter yang ditunggangi oleh wanita muda itu. Lalu, di keesokan harinya, Overguard memastikan bahwa tidak ada beruang yang berada di dekat mereka saat itu. Setelah Overguard merasa situasi aman, ia pun melanjutkan perjalanannya lagi. Saat di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba datang badai salju yang membuat Overguard tidak bisa melanjutkan perjalanan waktu itu. Dia berlindung di dalam sleeping bag yang ia bawa. Setelah sedikit lama berlindung di dalam sleeping bag, mereka pun selamat dari badai itu. Kemudian Overguard mencari-cari botol minumannya. Namun sayangnya air di dalam botol minum itu sudah beku. Overguard mencoba mencarikan air beku tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam jaket miliknya. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah-tengah jalan, tiba-tiba tangannya mati rasa karena kedinginan dan tidak bisa digerakkan. Ujung-ujung jarinya mulai memerah. Di sini, Overguard berusaha menghangatkan tangannya dikarenakan perjalanannya masih panjang. Ditambah lagi cuaca yang tidak menentu yang menjadi rintangannya. Tapi, ia harus tetap kuat untuk melanjutkan perjalanan itu. Ketika hari sudah mulai petang, Overguard memutuskan untuk beristirahat kembali. Seperti biasa, dia memberi makan dan minum ke wanita tersebut. Namun sayangnya, kondisi wanita itu sudah mulai sangat memburuk, di mana si wanita tersebut tidak bisa lagi merespon apa yang ada di sekitarnya. Dan bahkan untuk makan dan minum pun sudah mulai susah. Terbesit di dalam benaknya bahwa wanita ini akan ia tinggali di sana. Kemudian Overguard kembali mengecek keadaan wanita tersebut dan melihat luka yang ada di perut wanita tersebut yang semakin parah. Lalu Overguard memberikan foto keluarga wanita tersebut dengan meletakkannya di dalam genggaman wanita tersebut, lalu mengikatnya dengan sleeping bag karena ia berpikir untuk akan meninggalkannya di sini. Tak jauh dari tempat Overguard ada sebuah bunga yang tumbuh. Di sini Overguard memandangi bunga tersebut sembari melamun. Tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke dalam lubang yang sangat luas di sana. Di sana, Overguard sempat pingsan saat Overguard berusaha untuk berdiri. Ternyata kakinya sudah terimpit oleh batu yang sangat besar. Overguard berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan kakinya, namun gagal. Di sini, Overguard menangis dan berteriak lalu menarik nafas dan mencoba untuk tidak berputus asa pada saat itu. Ia mencoba dan terus mencoba dan hingga akhirnya dia berhasil menarik kakinya. Overguard berusaha bangkit dengan merangkak dari lubang tersebut dengan susah payah. Setelah berjuang untuk keluar dan berhasil, Overguard pun segera menuju ke tempat wanita sebelumnya. Sesampainya di situ, Overguard membuka sleeping bag tersebut dan melihat wanita tersebut dan membuatnya tersadar dan meminta maaf ke wanita tersebut karena berniat meninggalkannya tadi. Di sini, Overguard mengatakan kepada wanita itu bahwa ia tidaklah sendiri, dan Overguard pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya. Overguard yang pincang karena luka pun terus menarik si wanita dengan sekuat tenaga dan kemudian ia melihat peta dan menandainya, dan ternyata perjalanan yang mereka tempuh ternyata masih sangat jauh. Di sini, Overguard mulai terlihat berputus asa, namun ia terus berjalan. Sesekali, ia berhenti untuk beristirahat, berbaring, dan berharap kepada keajaiban bahwa akan ada orang yang akan menemukannya. Ia terus berjalan dengan kakinya yang terluka hingga suatu saat ia harus berjalan menghadapi jalanan yang sedikit menanjak. Dengan kakinya yang terluka dan beban yang berat, Overguard harus merelakan beberapa barang agar ia bisa melanjutkan perjalanan.
Overguard memutuskan untuk melihat keadaan terlebih dahulu. Sesampainya ia di atas, Overguard melihat helikopter yang melintas dan mendarat di tempat yang tidak jauh dari dirinya. Overguard bergegas dan berusaha untuk membawa wanita itu naik ke atas karena ia tidak mampu lagi menariknya dengan kakinya yang terluka. Ia berhasil membawa wanita itu ke atas dengan bersusah payah. Di sini, Overguard mencoba untuk meneriaki helikopter yang ada di sana dan membuka satu-satunya suar yang ia miliki. Dengan susah payah dengan keadaan tangannya ia sedang membeku. Saat helikopter itu akan pergi dari sana, Overguard berusaha sekuat tenaga untuk memberi sinyal mulai dari membakar bajunya sampai dengan mengangkat tangannya dengan tinggi, dengan harapan helikopter itu melihatnya. Namun sayangnya, helikopter itu tidak mengetahui keadaan Overguard dan pergi dari situ. Overguard juga berusaha untuk mengangkat wanita muda itu yang sudah lemas dan tak berdaya. Namun helikopter itu tetap menjauh. Di sini, Overguard mencoba untuk menguatkan wanita itu dan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Overguard pun mulai tak sadarkan diri dan tergeletak di samping wanita tersebut dan menggenggam tangannya dengan erat. Tepat di saat-saat terakhir, helikopter itu melihat keadaan mereka dan film pun berakhir.